seperti kata penahbisan nggak? Penahbisan itu seperti di dalam Kisah Para Rasul, ya. Ketika di dalam Kisah Para Rasul, di situ ada yang namanya jemaat penatua Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Ya, suksesi apostolik. Dan tadi kaitannya dengan konstitusi apostolik. Itu datanya. Bantah konsep tauhid. Udah nih, itu aja. Ini Yosef tadi katanya NU mempunyai otoritas yang menerjemahkan Al-Qur'annya paling bagus gitu kan. Ketika gua bawakan data NU itu membantah bahwa Imam Al-Hasan Al-Asy'ari ini mantan Mu'tazilah, lu bilangnya NU bukan otoritas. Ini kontradiksi dong Yosef argumen lu itu. Kita belum ini tahu. Nah gitu. Terus mengenai konsep tauhid gitu, tauhid yang menjadikan Allah satu-satunya Tuhan dan yang lain itu adalah berhala gitu kan. Itu lu nggak perlu orang itu. Konsep ketuhanan harus datang dari Tuhannya sendiri gitu. Jangan dari orang lain gitu. Karena yang orang ini bukan Tuhan, harus datang dari Tuhannya sendiri. Lu bisa lihat di sini, Bre. Lu kalau bisa bahasa Arab ini Al-Ikhlas ini mudah sekali buat lu kan gitu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Udah gitu. Ini tauhid. Esa, ahad. Ahad itu apa? Satu-satunya, tunggal, satu-satunya. Udah kelar, ini tauhid gitu kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tauhid udah kelar gitu. Kenapa ketika membahas konsep ketuhanan, kenapa lu lariinnya ke manusia? Islam bukan Katolik, yang dimana konsep Tritunggal datang dari Tertullianus. Gitu. Lalu kemudian soal Isra Miraj itu datanya nanti gue cariin buat lu ya. Kenapa Isra Miraj nggak perlu sejarawan? Karena Yahudi dan Islam mengakui tentang naik turunnya orang-orang pilihan Tuhan ke langit dan ke bumi. Itu ada datanya. Cuman gue lupa naruh di mana, nanti gue tampilin buat lo. Itu utang gue buat lo ya. Lalu kemudian mengenai Isa diserupakan, mana sejarawan yang mengatakan Isa itu diserupakan gitu. Isa itu hanya ada dalam keimanan Yahudi dan juga Islam. Kristen gak diajak. Kristen tidak diajak. Kenapa Allah berfirman wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya? Ini untuk dua orang. Pertama Kristen menyalibnya, kedua yang membunuh yaitu Yahudi. Lu bisa lihat di Sanhedrin 43 nomor 20. Sanhedrin 43 20. Jesus the Nazarene after they killed him by way of stoning. Jadi dalam keimanan Yahudi, Yesus orang Nazaret ini matinya dirajam. Kalian ngomong disalib. Islam datang dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam An-Nisa 157. Padahal mereka tidak membunuhnya untuk Yahudi dan tidak pula menyalibnya untuk Kristen, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Selamat datang di kebenaran. Ini Islam. Yahudi tidak mengimani Yesus lu mati disalib kawanku. Ini data punya Yahudi. Sanhedrin itu setara dengan syariat dalam Islam, fikih hudud gitu. Terguncang Katolik dengan data-data Kores mengenai Yahudi mengatakan Yesus mati dirajam? Terguncang dong. Terguncang lah. Karena Yahudi versi perjanjian baru itu fiktif, tidak diakui oleh Yahudi yang realita di 2024. Ini Yahudi 2024, ini imannya. Sanhedrin 43:20. Yesus mati. Ini kalau misalnya nggak bisa bahasa apa ya? Nggak bisa bahasa Inggris, gue terjemahin deh. Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam, matinya pakai batu. Dilempari pakai batu gitu. Itu masa yang kayak gini mau pakai sejarawan lagi, bre? Dari Yahudi sama Kristennya aja udah aneh-aneh gitu konsepnya, kan gitu ya. Ya, terus nanti soal mubahalah gue akan buktikan juga gitu. Kalau memang orang-orang Kristen itu membenarkan bahwa Yesus bangkit, kenapa ketika Rasulullah SAW mengajak orang-orang Kristen Najran ini bermubahalah, kenapa mereka kabur? Kenapa mereka kabur? Datanya nanti juga gue karena ini waktunya di sini nggak bisa di pause kalau kayak gini. Lalu kemudian dibilang Anda mungkin menolak gitu loh. Kalau lu nggak percaya soal Flavius Josephus kenapa dia nggak bisa dipakai datanya, lu lihat di sini bre, lu lihat di sini nih, ini ya.
Lu kalau percaya bapak-bapak gereja itu mencatat mengenai Flavius Josephus, tapi sayangnya lu nggak belajar ke sana. Ini gue buka buat lu. Ini ada di perkataannya Origen di Contraselsum. Contraselsum buku 1 bab 47 gitu. Nah ini. Nih gue bawain buat lu ya. Tunggu. Ini. Ini ya. Ini Origen nih, kontra Celsus gitu, melawan Celsus yang dibawakan oleh Profesor John Taylor. Dia mengatakan begini nih, Origen. Is related by one who live not great gitu. Dan Flavius Josephus bab 47, dan penulis ini walaupun dia tidak percaya Yesus sebagai Mesias, selamat datang di kebenaran. Gimana mau membenarkan Antiquities of the Jews-nya Flavius kalau dari Origennya aja mengatakan Flavius nggak percaya Mesias? Udah gitu. Thank you. Bingung saya baca datanya itu gimana ya. Aduh, tapi ya sudahlah. Kita lanjut saja ya. Enggak gini bre, gue hakim adil sepanjang zaman. Mana data yang lu bingung? Yang ini lu bisa buka di New Advent. Ya saya tahu. Terus poinnya apa ketika kamu nyampein itu? Ketika lu ingin membenarkan Flavius Josephus, Origen aja mengatakan Flavius tidak percaya Mesias. Flavius tidak percaya Yesus itu Mesias, kata Origen. Terus kata kamu kan tadi meminta data mana yang menyebutkan historian secara netral. Kalau misalkan Flavius Josephus percaya kepada Yesus, netralnya di mana? Aduh. Lu nggak ngerti, lu nggak ngerti. Maksud gua gini, Sep. Oh ya udah. Waktu saya. Oke, my bre. Sabar, jangan emosi, tekanan darah dijaga. Bingung saya. Bingung sekali ya. Terus bilang katanya kontradiksi. Lu sendiri kontradiksi, aneh. Kemudian kamu pakai Sanhedrin ya. Nih kamu baca Sanhedrin itu bacanya yang bener dong. Jangan sosokan, makanya jangan sosokan mentranslate hanya ini adalah kebiasaan Islam nih, makanya aduh literasinya corek-corek ayat sih. Baca nih penuh ya. Kamu tahu nggak Sanhedrin itu apa? Ya. Sanhedrin itu hakim imam Yahudi. Ya kalau misalkan berbicara mengenai Sanhedrin, ini jadi kontradiksi lagi. Lu di mana ngebenarin Isa? Isa lu mati di sini. Isa lu dimati di sini dirajam. Lu bilang gak diajat ini Yahudi sama Islam. Yahudi lu itu ngebunuh Isa lo, berarti konsekuensi logis. Gue bingung diskusi sama lu tuh beneran yang mana sih yang bisa gue pegang ngomongannya, bingung gue lari-lari. Yang gue bisa percaya Allah lu yang bilang diserupakan atau orang Sanhedrin nih dewannya orang Yahudi. Kalau bawa data yang bener dikit dong, jangan bikin orang puyeng, capek ngejarnya. Lah ini lu baca lagi. Di sini juga baca apa? The Gemara raises an objection to Rav Papa's derivation, but this Tana of Barita cited above said it is stated here and it is stated elsewhere, thereby basing his ini tuh masih pertentangan di antara mereka. Nih, had it not been stated and this is what he is saying, ini antara The Gemara, antara Rav Papa. Ini kalau lu baca sampai lengkap, tapi ya balik lagi ya. Otoritasnya ini nggak bergantung pada Sanhedrin. Ini ada tahun berapa gue juga gak tahu ya. Sanhedrin dipanggil sama bapak-bapak gereja ya. Itu kemudian kamu bilang bahwa di dalam Islam adalah salah satu berbicara mengenai konsep konsep ketuhanan katanya sama enggak. Ini dibaca nih NU online. Oh iya tadi lu sempat bilang ke gue ya, Joseph gimana sih katanya NU terjemahannya otoritas enggak? Gue bilang NU terjemahannya paling jujur. Kalau dibilang otoritas, gue nyindir, sarkas. Gue bilang apa? Inilah namanya nggak ada otoritas, bingung. Lu punya ulama semuanya beda-beda pendapat. Itu yang namanya otoritas. Lu sampai sini paham gak sih, Kores? Yang dinamakan dengan istilah Katolik universal satu. Yang tadi gue sempat suruh lu cari di internet, Roma Locuta Causa Finita S udah ketemu belum? Artinya apa, Res? Nggak cuman ekstra ecclesiam nola salus tuh, Roma Locuta Causa Finita S ini otoritas ajaran, Res. Nggak bisa bermacam-macam pendapat. Bingung kita dengerinnya. Pendapat yang ini beda, diaduk sama yang ini beda, ini beda. Ini nih agenda dibalik pembagian tiga tauhid. Lo lari tadi kepada pembahasan sejarahnya Abul Hasan al-Asy'ari. Lah kan gue juga punya nih biografinya Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Nggak mungkin dong gue ngasal-ngasal. Ini juga ada nih bagaimana di dalam
di dalam Salafi juga dikatakan Imam Asy'ari nih nggak cuma ilmu kalam. Berbicara mengenai Mu'tazilah ini baca bohong. Nih ulama lu nih, makanya jeder-jederin aja ulama lu, jangan gue yang lu jeder-jederin. Gue mah kagak perlu jeder-jeder. Ya. Saya akan selalu submit dengan apapun pengajaran gereja, karena tadi otoritasnya Matius 16:18-19 itu belum bantah lu dengan dalil Al-Qur'an, di mana Allah lu sendiri yang memberikan otoritas mentaati Rasulullah. Rasul lu kemana? Rasul lu aja meninggalkan perkara Al-Quran dan Sunnah. Harusnya lu fokusnya ke itu. Dimana ketika berpegangan pada dua perkara ini, niscaya akan selamat. Harusnya itu yang lu tekenin. Tapi nanti gue bantah, soalnya ulama Syiah, ulama Salafi yang disebut Wahabi, ulama Sunni, ya kaum Sufi juga berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah yang sama, tapi ajarannya beda-beda. Lah kalau Katolik nggak bisa kita submit, kita taat pada otoritas paus infallible namanya. Nah, belajar lagi infallible. Apa itu infallible? Ini nggak disenggol-senggol. Gue dari tadi nungguin. Mana nih dia bakal menyanggah infalibilitasnya paus. Baru tahu kan infalibilitas apa. Lu kalau bahas itu, kita semua kejang di sini, ya. Berbicara mengenai tadi kamu bilang konsep itu hanya di Katolik, di Islam juga ada konsep tauhid itu namanya. Ini tadi konsep tauhid. Ini konsep tauhid. Ini akidah, ini konsep semuanya konsep. Ya. Tadi saya sudah bilang abad ke-8, abad ke-9 konsep tauhidmu itu baru muncul. Kamu bilang Al-Ikhlas sudah ada. Kalau Al-Ikhlas sudah ada, kenapa harus ada Mu'tazilah? Kenapa harus ada ilmu kalam? Ilmu kalam itu kan dari filsafat. Ini kapan mau bahas ini, kita fokus mengenai otoritas. Ya, jangan kayak Yesus Isa. Mana bahas ini? Nggak dijawab-jawab dari tadi. Konsep tauhid lo orang Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja kuburiyun. Dari tadi nggak jujur-jujur. Di mana konsep tauhidnya? Saya tanya, dijelasin dari tadi. Katolik mau balik lagi, Yesus bangkit, bukti sejarah. Nggak ada hubungannya dengan otoritas. Kemana-mana jadinya. Silakan. 2 ronde lagi ya, Bang. Siapa namanya, Bang Kores. Jadi maksudnya 2 ronde tuh Ana sama Antum. Kan sekarang giliran Antum nih. Terus Ana lagi, terus baru closingan. Gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Everything is underway, bro. Iya nggak sih? Gue terima apa yang lu apa yang lu tawarkan. Iya nggak sih? Oke ya. Tuh. Ya, gue jawab dulu kenapa harus ada Mu'tazilah gini. Ini karena ketidakpemahaman orang-orang Mu'tazilah yang bahwa ada satu lagi dari apa namanya, dari keberadaan yang ada di alam semesta ini, langit dan bumi ini. Selain ada kholik dan makhluk, ada juga goiru makhluk, yaitu sifat gitu. Sifat. Nah, sifat ini yang mau dilekatkan. Kalau misalnya kholik, maka sifat ini kholik juga. Jadi ada 2. Itu masalahnya di situ. Terus yang kedua adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah itu tidak ingin dia itu su'ul adab. Lu nggak ngerti berarti su'ul adab itu apa? Su'ul adab kepada Tuhan semesta alam. Supaya apa? Supaya mereka tidak menyenggol An-Nisa ayat 79, yang dimana ini nih. Ini kenapa ada aliran Mu'tazilah. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Dia tidak mau ketika ada kesalahan menimpa dia menyalahkannya kepada Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla. Inilah cikal bakal kenapa Mu'tazilah itu ada. Dia tidak mau menyenggol ini, An-Nisa 79. Gitu, bre. Itu satu. Lalu kemudian kayaknya kognisi lu lemah gitu. Daya tangkap lu dengan apa yang gue bilang lemah. Mengenai Yesus dirajam di Yahudi, bukan berarti Islam dibantahkan. Islam mempunyai standing position sendiri, yaitu Nabi Isa itu diselamatkan. Itulah kenapa gua bawa An-Nisa 157. Tapi kognisi lu lemah, lu nggak nangkep itu. Jadi di Yahudi, dengerin baik-baik. Di Yahudi itu Yesus dirajam. Di kalian Yesus disalib. Di kami Nabi Isa diselamatkan. Kenapa kami bilang Nabi Isa diselamatkan? Untuk membantah kedegilan kalian berdua. Yahudi ngerajam Yesus, Kristen dengan bangga menyalibkan Yesus. Kan itu iman kalian berdua, kan itu, bre. Itu satu. Lalu kemudian Flavius Josephus. Nanti gua kasih lu benang merahnya kenapa gua bahas ke sini dan ke sana. Nah, lu lihat di sini, Flavius Josephus
Dia memang tidak percaya, tapi dalam Antiquities of the Jews, nah sini nih, lu lihat sini nih. Di sini dia mengatakan ini nih di buku 18 bab 3. Now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as received the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. He was the Christ. Di dalam Antiquities of the Jews, Flaviusnya ini menyanjung-nyanjung Yesus. Itu yang dibantah Origen. Nangkep nggak? Kognisi lu nyampe nggak sampai sini? Nyampe nggak? Jadi Flavius Josephus dalam Antiquities of the Jews-nya seakan-akan dia mengimani Yesus itu Mesias atau Yesus itu adalah Kristus gitu. Padahal Origen di sini mengatakan Yesus itu tidak dipercaya sebagai Kristus oleh si Flavius Josephus. Ini dalam bukunya yang ke-18 di Antiquities of the Jews. Nangkep nggak? Jadi gimana dong maksudnya? Di sini dijelaskan oleh para scholars modern, the Antiquities contain two famous references to Jesus Christ. The one in the book 12 calls him the so-called Christ. The implication in the passage in book 18 of Christ's divinity could not have come from Josephus. Itu sangatlah tidak mungkin datang dari Josephus, dan tidak diragukan lagi ini direpresentasikan dari kecenderungan ingin menambahkan atau dari para pengopi Kristen di kemudian hari. Selamat datang di kebenaran. Gitu maksudnya. Nangkep nggak? Nangkep nggak sama sini, Sep? Gitu. Jangan lu bertanya sesuatu yang nggak gua nyatakan gitu loh. Lu harus jangan bingung-bingung kalau dialog sama gua. Nah, artinya apa di sini? Artinya orang-orang Kristen untuk meluruskan suksesi dari Yesus kepada keimanan mereka, kepada budaya agama mereka sekarang, itu comot-comot sejarawan. Mereka comot-comot sejarawan untuk membenarkan bahwa ya, kami adalah penerus ajaran Yesus. Gitu. Contoh kayak lu comot-comot Linus dan Petrus gitu kan. Ujung-ujungnya bukan di Perjanjian Baru, tapi adanya di tulisan bapak-bapak gereja gitu. Tadi gua bawa Sinazarion kenapa? Karena Sinazarion itu setara dengan apa yang lu imani di Katolik, tapi gua lupa nama bukunya. Bukan gua bilang Katolik pakai Sinazarion. Sampai sini aja lu bingung gitu. Nah, dengan suksesi dari Yesus kepada bapak-bapak gereja ini yang terputus, terbukti dari Petrus dan Linus tidak bertemu, terbukti dari kata Katolik baru ada abad keempat, terbukti dari ekstra eklesia nulla salus ini juga ada dari abad keempat, itu artinya Katolik gagal menjadi agama penerus Yesus atau Nabi Isa. Thank you. Gitu maksud gua, bre. Mantap betul. Oke, giliran saya ya berarti. Abis ini kita closing berarti. Masih dengan rebuttal ya, bantahan ya. Poin pertama, lu ngapain res jelasin Mu'tazilah ke gue? Kores. Jelasin Ahlussunnah wal Jamaah konsep tauhid. Dari tadi disuruh jelasin konsep tauhid, kagak juga. Malah ngejelasin Mu'tazilah itu ada supaya tidak menyalahkan Tuhannya. Di dalam surah An-Nisa 7. Apaan disuruh jelasin Ahlussunnah wal Jamaah, ulamanya kagak dibawa. Malah udah jelas di Al-Ikhlas. Lu lupa ulama lu yang tadi dibangga-banggain ketika gua tanya ulama terbaik di sahabatnya, buktiin itu. Ini sampai poin mau closingan kagak ada. Gua sampai bingung, ini kita bahas apa sih, Res? Bingung gua sampai bahas kalau di mereka goiru makhluk. Lu blunder, lu bawa itu, lu menyelisih akidah lu. Goiru makhluk yang disebut dengan sifat. Pertanyaan gua secara Arabic language, goiru itu artinya bukan, selain, kecuali. Ghairu makhluk. Ya kalau dalam konsep Islam ghairu makhluk ya kholik. Nggak ada lagi. Kalau misalkan kamu mau jujur dengan imanmu, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kan jelas. Qul huwa Allahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya udah jelas Allah lu itu kholik satu-satunya. Kalau ghairu makhluk ya Allah sebagai sang kholik. Nggak ada lagi sifat. Pakai jelasin Mu'tazilah gunanya apa? Gue jangan lu bilang kognisi gua rendah kondisi. Orang ditanya masalah konsep tauhid punya lu malah jelasin Mu'tazilah paling banyak. Nggak ada, gue catet nih konsep ini. Gue kan udah tadi nyatet. Lu nyatet gak kira-kira catatan gue nih? Lu nyatet gak kira-kira? Take note gak kira-kira kalau gue jelasin? Enggak. Nggak usah mengklaim. Ya, overklaim lu. Terus yang kedua, Islam standing positionnya jelas. Ya,
kita itu gini-gini, nyalahin kognisi gue ya, bilang katanya kognisi rendah, nggak paham ya, bilang padahal lo inget gak itu ada di rekaman lo nih, ada di rekaman lo bilang apa ketika gue nanya Isa bangkit diserupakan, Isa diserupakan tidak disalibkan, mana data sejarahnya, lo ngomong apa? Isa itu hanya ada di Yahudi dan Islam, Oten gak diajak, Kristen gak diajak, kan lo bilang sendiri ya, lo bilang sendiri, lo lari ke Sanhedrin, lo lari ke surah An-Nisa, ya itu betul. Makanya gue kejar di situ. Lu blendernya di situ, Res. Ketika dibilang lu bilang Isa cuman dikenal di Yahudi dan Islam, Kristen nggak diajak. Ya Yahudi pun menganggap sekalipun mau namanya Isa, mau namanya Jesus of the Nazarene, Yahudinya tuh membunuh, dirajam yang lu pakai itu. Ya lu bantah sendiri, itu Allah lu apain? Allah udah bilang tidak pula menyalibnya, tidak pula membunuhnya. Lu pakai data Sanhedrin. Islam standing positionnya jelas. Orang dijelas kok, dibilang di awal. Ketika gue tanya lu malah lari bilang Isa cuma dikenal di Yahudi dan Islam. Aneh ya. Terus yang kedua ya, kamu bilang itu apa, Flavius Josephus itu, gue tadi baca, tadi lu ada baca Romawinya salah juga. Itu bukan book 12, itu book 20 loh, Res. Romawi XX itu 10 sama 10, bukan 12. Coba deh buka lagi, apa gue salah lihat ya? Coba lihat tadi XX sih, XX gitu, bukan 12, tapi gue nggak tahu ya, kayak kurang jelas kayaknya. Coba lu buka lagi data lu. Dan itu juga gue mau mempertanyakan ya, terima kasih, gue jadi pengen bertanya, itu kata lu kan scholar, itu scholarnya siapa ya? Kita harus jelas loh, scholar. Kayak lu tadi bawa-bawa Matthew Henry, mentang-mentang Katolik pakai tafsiran, tafsiran Katolik nggak kayak Islam, asal-asal comot, sesuka, kafetaria, iman lu nggak ada otoritas, relatif ya. Yang lu suka tafsirannya cocok, ambil. Coba. Enggak, tafsiran kita jujur bapak-bapak gereja. Jangan pakai Matthew Henry. Coba lihat bapak-bapak gereja ketika kamu buka Filipi 2 ayat 6 nih, gue saranin kalau mau keren sekalian pakai Katena. Filipi 2 ayat 6 di sini. Nggak ada yang tadi menghina, dihina-hina. Tadi gue juga udah bawa sih. Jadi ya, ketika 1 menit terakhir saya jelaskan balik lagi tentang prinsip otoritas yang udah kemana-mana. Kamu bilang Linus nggak ditabiskan, nggak ketemu dengan Petrus, udah dijawab tadi dengan konstitusi apostolik bukan sinaksarion ya. Kemudian yang kedua, saya juga tadi udah menyebutkan alasan kenapa saya langsung merujuk kepada 2 Timotius 1 ayat 41, udah dilanjutkan, udah dijelaskan juga. Tapi kamu circular reasoning, biasan Islam, muter-muter ya, circular juga. Ya, jadi dalam hal ini sebenarnya suksesi secara gereja Katolik itu jelas. Katolik itu artinya universal, once again, bukan sebatas agama. Katolik itu universal, artinya menyeluruh. Artinya apapun pengajarannya satu, di belahan dunia apapun satu. Ketika berbicara mengenai extra ecclesiam nulla salus, gereja Katolik ritus barat dan ritus timur sama satu. Ketika berbicara mengenai infalibilitas paus, Katolik ritus barat dan timur mengakui. Ketika berbicara mengenai dogma Immaculata Conception, ritus barat, ritus timur mengakui. Itu Katolik, itu otoritas. Ketika berbicara mengenai konsep Theotokos yang dari tadi lu sindir, ritus barat, ritus timur mengakui Maria adalah Bunda Allah, Theotokos Mater Dei. Itu. Silakan closingan. Lu udah closing belum ini? Belum, itu kan baru bantahan-bantahan. Nah, ini baru closing. Itu bantahan. Oh ya udah, closing duluan lah sana. Closingan itu udah kasih lu standing position, maksudnya apa yang bikin lu yakin? Gak usah ngajarin gue yang udah bubukin terhitung dari 2013. Ya, kalau misalkan ya udah nggak usah ngajarin, kenapa nanya? Ya enggak, lu duluan di sini, gue bukan nanya tuh, kan nggak nangkep dia loh. Closing statement itu nggak bisa dari habis pembicara selesai berbicara, Bang Kores, harus dari bisa. Nggak mau nggak? Ini aturan dari mana sih? Enggak, kan tinggal diputar lagi 5 menit langsung closing, kan tinggal begitu. Itu giliran Anda sekarang, bukan giliran saya, karena saya baru. Ini berarti nggak mau. Bukan nggak mau, habis Anda, sehabis Anda. Lama banget dah. Ya udah ya, ini gua closing ya. Kamu duluan kan? Oke. Iya, jadi bisa kita lihat juga ya dalam perdebatan yang kita lakukan kali ini mengenai otoritas, di mana Joseph sudah mengakui Katolik itu baru ada di abad keempat, dan konsep Katolik tidak ada keselamatan di luar gereja itu juga baru ada di abad keempat gitu. Artinya ini kalau dalam ilmu mustalah hadis, munkoti, terputus. Selamat datang di kebenaran gitu. Lu udah mengakui, bre. Jangan ditarik lagi ucapan lu, jangan ditarik lagi gitu. Katolik tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yesus, Bapa, Roh Kudus dan Maria gitu. Kenapa? Karena mereka baru eksis sekitar pengajarannya itu di abad-abad keempat, sebagaimana yang diakui Yosef gitu kan. Sementara Islam
tidak disenggol sama sekali dari opening statement gua tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meneruskan sunnah dari nabi-nabi. An-Nisa ayat 59, Bukhari, Ibnu Majah, Tirmizi, tadi gua bawakan hadis-hadisnya bagaimana sunnah ini berlanjut dan sampai sekarang ada gitu. Jangan guncang, jangan oleng, Sep, jangan oleng. Ini kenyataannya gitu. Dan ketika soal membahas konsep tauhid juga, ini yang gua tekankan berkali-kali kepada kawan-kawan Kristen. Jangan lu bawakan konsep ketuhanan dari manusia, jangan. Itulah kenapa gua langsung bawa surah Al-Ikhlas gitu kan. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu udah kelar gitu. Sekarang kalau lu mengatakan konsep ketuhanan lu datang dari Katolik, bukan dari Tuhan lu, artinya Tuhan lu lantik sendiri. Ini menyedihkan, bre. Ini menyedihkan. Dan sayang waktunya habis ya. Kalau dia percaya bapak-bapak gereja, nanti pertemuan selanjutnya kalau berani, gua akan buktikan bapak-bapak gereja seperti Tertullian mengatakan Yesus rupanya bongkok. Bapak-bapak gereja tuh. Cuma karena ini closing statement, gua simpen data itu. Ini cuma teaser-teaser doang, ikhwan. Lalu dibilang gua circular reasoning, perasaan lu, kognisi lu yang jelek gitu loh. Dari tadi gua bawain Yahudi tuh Yesus dirajam, di Kristen Yesus disalib gitu. Lah kalau misalnya lambang penebusan dosa itu rajamnya Yahudi, lambang lu batu, bukan salib gitu, saya. Kalau lu mau bawa ke sana, itulah kenapa Islam tidak mengambil pendapatnya Kristen, tidak mengambil pendapatnya Yahudi. Kenapa? Karena firman langsung dari Allah, Yesus itu diselamatkan, Nabi Isa ini diselamatkan gitu, bre, gitu loh. Nggak dirajam dan nggak disalib gitu. Ini ke abad pertama, ini yang nggak diketahui kekristenan 2024 cabang Indonesia. Abad pertama, lu bisa lihat itu cuplikannya di Kisah Para Apostolos 25 nomor 9. Yahudi dan Kristen ribut perkara si Nabi Isa ini gitu loh. Ini orang ini mati atau hidup sebenarnya. Ribut mereka di situ gitu loh. Nah, Islam datang itu meluruskan, nggak ada yang mati dan nggak ada yang kena hukuman, nggak ada, dan nggak ada yang bangkit. Itu hidup langsung diangkat ke langit kedua. Itu Islam membenarkan itu gitu loh. Nah, ini kan dari sini kita bisa melihat bagaimana levelnya Joseph untuk mengetahui mengenai sejarah orang-orang yang dia imaninya sendiri. Dari bapak-bapak gereja dia lemah, kaget-kagetan ketika gua ngeluarin data Sanhedrin, gitu kan. Ketika gua ngeluarin datanya Origen kontra Celsus, kaget juga dia. Sok-sokan ngerti Mu'tazilah gitu kan. Ketika gua bahas Mu'tazilah ini orang-orang yang dia ini sebenarnya soleh, tapi dia ini nggak mau mengingkari An-Nisa 79 ya. Dia bingung sendiri gitu. Safe gitu. Jadi jangan lu ketemu Kores ini lagi mode, gue lagi bukan mode brutal, bre. Gue lagi mode bersahabat dan mengasihi, sehingga lu tidak dipermalukan lebih jauh. Kecuali soal tadi yang lu mencoba bertakia Korintus, Petrus ketemu sama Linus ya. Gue puter rekamannya itu kan. Nah, lalu juga soal apa? Tadi juga lu bolak-balik soal NU, Pertama lu puji-puji NU karena dia menerjemahkan yang paling mendekati dengan bahasa asli di Arabnya gitu. Tapi ketika gua bawakan NU itu membantah bahwa Imam Asy'ari ini adalah mantan Mu'tazilah, lu kejang-kejang di situ. Oh, lu bilang, "Oh, NU itu tidak otoritas gitu." Nggak bisa kayak gitu, bre. Kalau dialog lu harus mempertahankan standing argumen yang awal lu secara continue sampai akhir gitu. Kalau kayak gini kan memalukan, bre. Coba, sampai gua puter recordingnya di mana lu mencoba ngeles dari apa yang lu katakan gitu kan. Malu, bre, serius malu gitu. Dan lu nggak bisa membantah semua perkataan gua tentang bagaimana Yesus lu yang sebenarnya. Yang dimana dia ini hina, tapi bukan karena dihina orang. Dia gagal untuk mencapai kehidupan yang mapan ketika dia menjadi manusia. Dan ketika dia turun menjadi manusia, yang Kristen Italia, bukan Palestina. Selamat datang di kebenaran, my bre. Sip, thank you waktunya. Jadi sekarang lu closing statement ya? Oke lah. Oke, ya inilah bagaimana nanti kita serahkan. Ini closing statement ya, harusnya nggak usah lagi ini ya, malah. Tapi nggak apa-apa.
Pertama, berkenaan mengenai debat kita review ulang bagaimana banyak sekali data-data dari biblical dan dari pihak kekristenan secara lebih utama ya. Karena kita mendengar beberapa kali saudara Kores itu mengulang-ulang narasi data ngutang. Ingatkan saya, data ngutang data. Itulah bagaimana teman-teman bisa menilai dalam diskusi ketika ada orang yang berusaha untuk menampilkan kebolehan dirinya, tapi dia lupa di beberapa momen sebelumnya dia tuh lupa ngutang gitu. Dalam diskusi, ketika Anda berbicara, saya selalu bilang, Syekh Soleh bin Utsaimin, ulamamu sendiri mengatakan, kamu bilang Mu'tazilah itu anak orang-orang soleh ya. Istadillah qabla an ta'takid. Jikalau kamu meyakini sesuatu tanpa ada dalil, kamu sesat. Jadi kalau lu ngomong datanya belakangan, lu sesat menurut ulama lu, Syekh Soleh bin Utsaimin, bukan gua. Kemudian yang lu bilang katanya nanti gua buktikan bapak-bapak gereja ya. Nanti karena ini teasing aja, closingannya Allah gaya lu sekebon, ya. Closingan dari tadi udah berapa ronde ditanya tauhid kagak jawab-jawab, udah ditampilin datanya. Marah ke Kristen mulu ya. Ahli kelas mulu, gua mah ngoceh aja sama bocah TPQ ya. Ahli kelas doang. Ya, udah ditampilin datanya bagaimana dalil-dalil dalam Islam konsep tauhid. Nggak usah ngomongin origen. Kamu tahu nggak konsep bagaimana penggunaan data-data patristik dalam gereja Katolik? Nggak usah so tahu. Dari tadi sudah digunakan istilah-istilah Roma locuta causa finitatis, ecclesiam, extra ecclesiam nulla salus, infallibilitas. Itu lo nggak pakai. Padahal gue baik hati lo. Itu clue buat lo nyerang gue. Empuk tuh. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kamu menghina katanya kalau misalkan kamu mengimani Yahudi dengan Sanhedrin dengan batu katanya. Ya, lambang penebusan lu harusnya batu. Kan itu lambang penebusan lu, makanya bisa ada kesamaan. Ya, mengusap dan mencium itu bisa menebus dosa. Jangan ngomong sama gua, lu lagi nistain diri lu sendiri, kocak. Gak boleh menista diri sendiri, Les, gak baik. Gak boleh, Les. Ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya bisa dibandingkan juga ya bagaimana cara Anda berdiskusi, itu saya bingung baca datanya gimana. Kemudian Anda bilang sekali lagi ya Mu'tazilah, saya dibilang sok tahu. Kamu tahu nggak sih Mu'tazilah yang kamu ceritakan itu, kamu sambil baca website yang kamu baca, kamu bangga-banggakan, itu pernah menghukum mati ulama-ulamamu di zaman Khalifah Al-Ma'mun itu. Baca, res, jangan asal baca. Makanya gue tuh mikir-mikir mana ya dalil yang mau gue pakai. Karena kalau baca asal baca kayak lu itu berantakan ya, nggak runut, gerak kronologis. Makanya catat pakai buku, jangan main HP. Terus yang selanjutnya, ketika kamu mengatakan standing position gereja Katolik baru ada di abad keempat, congek sih. Gue bilang makanya circle reasoning saya congek, mohon maaf ya kasar ini pada akhirnya. Saya bilang congek, kenapa? Udah dibilang dari tadi, istilah extra ecclesiam nulla salus itu dilanjutkan. Pengajarannya sah dari bapak-bapak gereja. Dari mana mereka boleh mengajar? Matius 28 ayat 19-20, Yesus memberikan otoritas mengajar. Yohanes 20, ya, ketika Tuhan Yesus mengembusi para rasul dengan kuasa Roh Kudus untuk mengampuni dosa dan menyatakan dosa orang tetap ada, itu otoritas pengajaran, makanya mereka bisa mengajar. Makanya 2 Tesalonika 2:15 Paulus mengatakan, berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami. Kami di situ para rasul. Kisah para rasul 15 ayat 7 sampai dengan selesai Kores itu sidang apostolik tuh. Petrus, Paulus, Barnabas, Yakobus, murid Yesus itu bersidang di situ. Itu punya otoritas. Ulama lu mana? Yang 4 generasi ini yang dari tadi gua pertanyakan konsep tauhid kagak ade-ade. Nih gue sebutin tuh kan, ini klimaksnya emang. Ya, nggak ada konsep tauhid dari tadi. Mana kalau misalkan datang dari Tuhan? Kenapa bisa konsep tauhidnya dicetuskan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari yang mantan Mu'tazilah yang katanya lu bilang bukan? Lagi dan lagi Kores ngaco mempermasalahkan saya bilang NU. Kamu nggak paham sarkas ya? Saya sedang mensarkas ketika iman tidak punya otoritas. Ketika menggunakan dalil satu dengan dalil yang lainnya dibenturkan. Itu tidak menemukan jawaban yang sama. Itulah kalian. Makanya tadi saya benturkan pemahaman NU dengan pemahaman ulama lain. Kena loh. Jadi bukannya gue yang nggak paham. Gue paham. Makanya selama ini Ardiansah, Ripa kan bilang, jangan mau dibentur-benturkan dengan pandangan ulama. Ya nggak bisa juga. Kan Nabi lu udah bersabda dalam hadisnya. Dari tadi gue udah mention. Lu nggak berani bantah. Al ulama warusatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Semuanya mengklaim sebagai ajaran valid dari Nabi lu. Nah PR lu tuh nggak punya otoritas. Makanya tadi. 1. Gereja Katolik punya infalibilitas. Itu yang harusnya lu pertanyakan. 2. Roma locuta causa finitatis. Itu jawaban atas solusi permasalahan perdebatan kita. Selesai. Thank you Bang Kores. Walaupun debatnya
kita sama-sama kesel-kesel satu sama lain. Thank you Bang Kores. Belum ada suaranya. Oh iya, sorry. Iya, thank you my bre untuk waktunya. Whatever happen in debate, stay in debate ya, gitu. Dan gue mengasihi lu, semoga lu dapat hidayah dan juga jangan kapok dialog sama gue lagi ya. Mantap. Selamat melanjutkan aktivitas. Yuk. Dadah. Selamat malam, Bang.